Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada orang tua peserta didik SD Negeri Bangun Kulon yang kami hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bangun Kulon serta anak-anak semuanya kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Berikut ini akan kami sampaikan sebuah wawasan Wiyata Mandala yang merupakan pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Di sini akan kami sampaikan mengenai wawasan Wiyata Mandala. Secara etimologi, wawasan adalah pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan pendidikan Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala adalah yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat dan hubungan serasi untuk mengemban tugas pendidikan. Dan yang keempat, sekolah berperan aktif terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian sekolah dan fungsinya sebagai wawasan Wiyata Mandala. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM atau proses belajar mengajar. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Untuk itu, sekolah berfungsi membina dan mengembangkan antara lain: yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi; kedua, pandangan hidup dan membentuk kepribadian; 3. Hubungan manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya; dan keempat, kemampuan berkarya. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar dalam wawasan Mandala. Pertama, ada guru dan siswa. Timbulnya proses belajar mengajar yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian, prinsip sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya paham, sikap dan perbuatan yang sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, agama, asal usul keturunan. Nah, sekolah tidak boleh melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu. Sekolah harus mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sebenarnya. Kedua, sekolah sebagai lembaga tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Dan yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya,
Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan ilmu dengan tanpa membedakan, baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensi, dan juga kemampuan fisik ataupun inklusi. Dan yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembang bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligentsia yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapatkan perhatian yang seimbang. Keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, berkomunikasi dan interaksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu memikirkan peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya, penggunaan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar dan dilarang, tidak diperbolehkan sebagai tempat yang pertama, satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik ataupun kampanye tidak diperbolehkan. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Kemudian penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Dan yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilaksanakan penataan wiyata mandala di sekolah melalui lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melaksanakan koordinasi
dengan komite sekolah dengan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Yang kelima, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi peserta didik. Dan kedelapan, pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika, bermoral Pancasila, kepribadian sopan, santun dan disiplin. Kemudian yang kesembilan adalah mengembangkan logika para siswa, rajin belajar, gairah membaca ataupun menulis. Dan yang ke-10 adalah mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang lainnya. Kemudian kami lanjutkan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama berusaha dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina, mendidik dan tenaga kependidikan serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan antara lain. Yang pertama adalah tahap preventif, yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang bisa dijadikan untuk hal-hal negatif. Yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik ataupun staf dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah kita. Yang ketiga, membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan-kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Yang kelima, meminimalisir ketertiban kelompok maupun perorangan dalam kegiatan di sekolah. Yang keenam, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran ataupun kegiatan ekstra lainnya. Kedelapan, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada awal ataupun akhir semester pada masa libur sekolah. Dan kesembilan, meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat sekolah maupun pulang sekolah. Kemudian kami lanjutkan yaitu pada tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian upaya represif itu antara lain, yang pertama adalah mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, baik orang tua, pendidik maupun warga sekolah. Yang kedua adalah membatasi area tempat terjadinya aksi. Ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak sekolah yang melanggar keamanan ataupun ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum, kemudian memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Demikian wawasan Wiyata Mandala ini kami sampaikan supaya bisa menjadikan pedoman untuk menyelenggarakan pendidikan di SD Negeri Bangka-Belitung. Semangat dan salam kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.